Desain baru super ramping, tongkrongannya mewah, software experience-nya pol ala flagship Samsung, dan output kameranya bagus. Tapi masih dihujat banyak orang, terutama yang belum nyobain. Yep, itulah impresi yang beredar untuk Samsung Galaxy S25 Edge in a nutshell. Samsung Galaxy S25 Edge. To the point aja deh ya, gue nggak mau review standar A sampai Z. Utamanya, gue pengen nyobain kameranya seperti apa. Baru nanti belakangan akan gue senggol seperti apa overall smartphone-nya. Let's go! Salah satu concern banyak orang berbicara mengenai Samsung Galaxy S25 Edge yang tipis banget. Kamera experience-nya seperti apa? Kena compromise atau tidak? Santai, lihat dong. Setup kameranya itu masih stand out, nonjol. Itu karena spesifikasinya kopas dari S25 series. Kamera utamanya 200 megapiksel sama kayak Samsung Galaxy S25 Ultra. Sedangkan lensa ultrawide-nya itu sama dengan yang ada di S25 atau 25 Plus ditambah fitur autofocus. Iya, tidak ada lensa tele, tapi soal itu ntar kita bahas belakangan aja. Demikian juga dengan kamera selfie-nya ya. Speknya itu kopas dari S25 Ultra. Jadi kalau kalian suka dengan output kamera smartphone Samsung, khususnya S25 series, terlebih videonya, sepertinya gue yakin nggak kena compromise di S25 Edge. Bisa kalian lihat kan ya, dari tadi kualitas videonya baik kamera depan maupun kamera belakang itu bagus. Lantas, bagaimana dengan kualitas fotografinya? Secara hasil foto, ini mirip sama S-Series varian Ultra. Di Good Light punya hasil foto yang sangat baik dengan warna yang eye-pleasing namun tidak lebay, tajam, dynamic range-nya pun bagus. Pokoknya point and shoot, jamin bagus hasilnya. Semua foto yang gue ambil ini di default mode 12 megapiksel, karena itu settingan yang paling optimal gue rasa. Namun memang, di kondisi backlight, dynamic range-nya kurang baik. Masih lebih mementingkan subjek di foreground, belakangnya over. Kayak detail orang yang difoto gitu juga kena compromise ya. Dan noisy. Di indoor lighting, sikon asli scene bisa di-preserve dengan baik. Gue suka. Namun sama seperti di sikon low light, terutama kalau sudah jepret orang, sharpening-nya mulai berasa walau nggak lebay. Di sisi lain, gue merasa kalau jepret objek non orang di low light, exposure control-nya tuh oke ya. Bahkan lebih baik dari S25 series lainnya seinget gue. Kayak lighting-lighting di bulb atau neon box gitu, nggak over berlebihan lagi di S25 Edge. Nice. Demikian juga lensa ultrawide-nya. Meski sensornya nggak kayak S25 Ultra, tapi di banyak skenario fotografi kok gue merasa equally good ya kualitasnya ya. Tajamnya on point, mungkin karena ada autofocus juga. Kemudian processing dari segi color profile dan kontrasnya nggak jomplang dengan lensa utama, sekalipun di sikon medium to low light. Penurunan detail jelas ada, tapi masih acceptable. Ditambah dengan adanya autofocus tadi, bisa menghasilkan foto makro yang bagus juga. Meski kalau misalnya ada lensa tele dedicated, dan lensa tele tersebut bisa dipakai buat foto telemakro, pasti hasil foto makronya lebih dramatis lagi. Nyenggol lensa tele? Iya, tidak ada lensa tele. Tapi gue rasa ini adalah compromise yang terlihat on paper yang dilakukan Samsung untuk mendapatkan profile form factor HP seperti sekarang. Tapi sebenarnya pas kita coba langsung, tidak sepenuhnya bener. Karena lensa utama 200 megapikselnya ketika kita punch in ke 2x, sharpness loss-nya masih minimal. Bahkan di 3x sekalipun, sharpness loss-nya itu masih decent banget menurut gue. Especially di sikon lighting yang memadai. Dan gue yakin, output di range 2x sampai 3x bisa bersaing atau bahkan lebih bagus ketimbang lensa tele dedicated 3x di S25 series. Terbukti juga, jepretan foto portraitnya nggak berasa ada compromise yang gimana-gimana. Seolah kayak diambil dengan lensa tele aja. Rapi dan detail, lagi-lagi terutama di Good Light ya. Bottom line soal kamera. Apakah ini smartphone dengan output kamera yang terbaik di segmen harganya? Jawabannya tidak. Apakah output kameranya jelek? Well, tidak sama sekali. Menurut gue termasuk bagus, bahkan tidak kalah saing kalau kita bandingkan dengan S25 series sekalipun. Oke, itu soal kamera.
hal berikutnya yang kepikiran di otak gue, marketnya siapa? Dan seperti apa product experience-nya? Nah, untuk urusan target market, daripada kita bingung, mendingan coba gue tanya langsung sama Samsung Indonesia. Buat siapa? Bro, gue mau nanya dong. Gue tuh jujur aja ya, gue masih wondering upgrade path orang ex-user S-series sebelumnya itu sebenarnya dari mana? Apakah dia dari S23, S23 Ultra, S24, S214 atau dari mana sih bro? Yang ada di visi kalian gitu? Tapi untuk yang ke S25H ya. Iya. Jadi target segmen utama yang kita sasar untuk S25H adalah sebenarnya sekarang pengguna dari S24 Plus, S24 Base, S23 Plus, S23 Base. Jadi yang non ultra user. Tapi di antara mereka, rata-rata sebenarnya mereka mau dong experience smartphone flagship juga, tapi dengan kamera yang setara sama Ultra. Gitu. Tapi mereka nggak mau yang terlalu berat misalnya, atau mereka juga bukan pengguna S Pen. Gitu. Jadi buat mereka yang penting kameranya itu selevel dengan Ultra, tapi dengan dimensi yang bahkan lebih baik gitu, dari segi penggunaan harian. Jadi misalnya ya lebih tipis, ukuran layar 6,7 inch, which itu sama dengan yang ada di S25 Plus gitu ya. Dan juga bobot yang bahkan samanya dengan S25 Base. Gitu, jadi target segmen user itu yang kita sasar sebenarnya. Tapi emang tadi gue udah coba, emang tipis banget dan make sense banget kalau memang lo menyasar segmen tersebut. Nah, kalau gitu langsung aja kali ya. Gue kebetulan di studio masih ada nih S24 Plus. Coba gue pengen lihat perbandingan antara keduanya nih seperti apa. S25H versus S24 Plus. Nah, udah dengar sendiri ya. Kalau kata mereka, ini tujuannya buat user S23 atau 24 series non-ultra yang ingin upgrade. Oleh karena itu, di konten kali ini gue udah nyediain juga Samsung Galaxy S24 Plus. Jadi dalam beberapa hal kedepannya bisa gue bandingin sehingga konteksnya jelas. Karena tadi kita terakhir bahasnya kamera dan juga PIC-nya Samsung nyenggol soal S24 series, ya udah kita balik sebentar ke kamera karena gue mau compare kamera utama dan kamera telenya. Tipis aja. Singkat aja ya. Di good light yang paling berasa gue notice adalah sharpness dari S25H lebih natural dan warnanya lebih mendekati Sikon asli ketimbang S24 Plus. Di Sikon backlight dan indoor lighting mirip outputnya. Perbedaan ada di skin tone saja. S24 Plus cenderung berusaha menetralisasi, sedangkan S25H dia ngikutin Sikon lighting. Yang paling jomplang di Sikon low light, S24 Plus overprocess pol banget dari berbagai parameter. Nggak perlu gue jelasin, mata awam juga bisa langsung ngebedain. S25H sebaliknya. Foto tele versus croppingan sensor utama. Di good light, S25H yang hybrid detailnya equally good dengan S24 Plus yang optical. Bahkan secara skin tone, gue prefer S25H yang lebih natural. Terus ketika pencahayaan udah mulai turun, gue notice processing S25H lebih less noise dan tidak blotchy ketimbang S24 Plus. Sedangkan untuk video di lensa tele, hands down. Di dalam berbagai Sikon, gue coba memang S24 Plus masih punya output yang lebih oke. Gue rasa computational videography belum secanggih computational photography. Oke, kesimpulan gue. Overall, soal fotografi main camera, S25H lebih baik. Dan sebaliknya, kalau udah zoom-zooman di mode video, S25H masih lebih soft. Gue tes S24 Plus ya karena gue megangnya ini, tapi gue yakin ya kalau misalnya 25H disuruh ngelawan yang 25 series non-ultra, itu hasilnya juga bakalan mirip verdictnya. Di luar output kamera ini semua, selain fitur-fitur imaging AI basic yang sudah ada di S24 series seperti Sketch to Image, Portrait Studio, Image Expander, dan lain sebagainya, fitur-fitur AI terkini yang berhubungan dengan imaging seperti yang ada di S25 Ultra, ada semuanya di S25H. Object eraser yang super powerful yang sampai bisa mengenerate kembali body parts, ada. Kemudian backspace yang bisa mengkoreksi ekspresi mimik wajah yang error juga tetap eksis. Audio eraser ada, tadi udah gue langsung demoin pada saat video di awal ya. Nah, masih terkait dengan form factor. Masih ada hal lain yang dipertanyakan atau diragukan di smartphone yang setipis ini. Gampang panas apa enggak? Jawabannya, so far enggak nih.
Karena performa Snapdragon 8 Elite for Galaxy di sini dibatasin, alias clock speed-nya nggak mentok kayak Snapdragon 8 Elite for Galaxy lainnya. Terlihat juga dari angka benchmark Antutunya. Menurut gue pribadi ini adalah sebuah keputusan yang tepat, karena di kehidupan sehari-hari dipakai itu gue nggak berasa ada beda sama S25 Ultra sebenarnya. Di saat dites untuk ngegame ML, experience in-game-nya, average FPS-nya jauh lebih rata dan tinggi ketimbang S24 Plus. Ditambah suhunya pun lebih rendah cukup signifikan, dengan power consumption yang lebih rendah pula. Tapi to be fair, untuk urusan ketahanan baterai, memang S24 Plus dari hasil tes K2G secara konsisten bisa lebih baik sekitar 30 menit sampai dengan 1 jam. Ya ini sih jelas lah, secara baterainya S24 Plus kan lebih gede jauh dibanding S25 Edge. Oke. Smartphone Samsung dengan embel-embel Edge itu tidak asing buat gue. Gue pribadi sudah menggunakannya sejak Samsung Galaxy Note Edge. Nih, barangnya masih ada sama gue. Cuman dia udah lama banget nganggur di laci dan kondisinya sekarang matot ya. Ya wajar lah, sudah lama banget dan tidak gue perbaikin. Poin yang mau gue sampaikan begini, waktu Note Edge keluar, sentimennya sama kayak S25 Edge sekarang. Begini doang, apa hebatnya? Buat siapa? Kenapa harus bayar lebih buat Note 4 yang layarnya melengkung sebelah? Tapi jangan lupa sama esensi kata-kata Edge di belakangnya. Artinya yang gue tangkap adalah bisa jadi cutting edge, bisa jadi bleeding edge, atau bisa juga diasosiasikan dengan trendsetter dan seterusnya. Yang mana produk-produk dengan embel-embel Edge menurut gue tidak ditujukan untuk random person atau juga tidak melulu untuk tech enthusiast yang menginginkan sebuah produk dengan spek yang paling tinggi dan spek yang paling baru. Tapi lebih buat yang bisa mengappreciate nice new things in tech advancement. It could be for anyone, early adapter, atau sekedar sama orang yang suka dengan produk yang unik dan keren. Buktinya orang yang beli ya orang kayak gue. Sama S25 Edge gue juga nggak mau kelewatan. Menurut gue ya, Samsung Galaxy S25 Edge ini tidak ditujukan untuk menjadi produk cash cow-nya Samsung. Oleh karena itu, produk ini tidak bisa semata-mata dinilai cuma dari angle value deal atau tidak. Tapi gue tidak menampik, menurut gue ada sedikit missed opportunity ya. Kalau saja teknologi baterai silikon karbon diimplementasikan di S25 Edge ini, offeringnya bakal terlihat lebih seksi. Tapi gue rasa Samsung punya kalkulasi tersendiri. Beneran deh, lo punya extra budget buat upgrade dari S23 atau S24 varian non-ultra kayak kata orang Samsung? Atau sekedar pengen punya smartphone yang ngasih kesan fresh saat digenggam? Mampir deh ke Samsung Store sebentar buat menggang. Ini handphonenya feels so good di genggaman tangan. Super thin and light. Materialnya sama premiumnya dengan varian Ultra. Dan semua ini di-achieve tanpa mengorbankan proteksi, termasuk mayoritas spesifikasi lainnya. Well, kalau lo putusin buat beli, nggak usah pakai case deh. Mentok-mentok, cari case yang super tipis kayak yang sudah pernah kami bahas di Reels K2G. Dan secara spesifik, gue prefer warna yang silver karena menurut gue, dia yang paling bisa ngeluarin aura tipis-tipis premium gitu. Kesannya tuh kita kayak lagi megang selembar metal sheet aja. Super easy to carry juga. Lalu bagaimana dengan software experience lainnya? Ya kalian bisa lah tonton 3 konten Galaxy S25 Ultra yang sudah kami buat. Basically sama, all the goodness yang ada di S25 Ultra hadir juga di S25 Edge. Gue rasa sih hampir tidak ada yang miss. Oke, Samsung Galaxy S25 Edge. Menurut gue ini adalah smartphone Samsung yang memang ditujukan untuk kalangan yang niche. Jadi HP ini bisa jadi pilihan buat siapa aja yang punya kantong tebal. Dan khususnya bagi orang-orang yang bisa mengapresiasi sesuatu yang baru dan keren. Emang sih, harganya kalau bisa lebih terjangkau lagi, perangkat ini bakal lebih seksi di pasar. Bahkan bisa saingan dengan iPhone 16 non-Pro sekalipun. Apalagi 17R juga masih coming soon kan. Nah, kalau seperti kata Samsung, buat kalian yang mau upgrade dari S23 atau S24 series varian non-ultra, menurut gue juga masih masuk akal. Pengalaman penggunaan sehari-harinya overall cukup baik. Mulai dari segi performa, kamera, bahkan sampai dengan ketahanan baterainya yang decent untuk seharian penuh. Nggak kurang, nggak lebih, ya cukup.
Ini nggak seburuk yang dibayangkan kebanyakan orang di luar sana kok, terutama buat orang-orang yang belum nyoba atau buat mereka yang tidak bisa relate sama produk ini. Bahkan bisa dibilang sebenarnya produk ini melampaui asumsi dan ekspektasi awal gue dan Alessa. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys.